Dimulai dengan percakapan antara dewa dengan roh manusia yang baru saja mati. Di sana sang dewa merasa bersalah karena selama hidupnya manusia itu terus sakit-sakitan dan sering dikhianati teman-temannya. Sang dewa kemudian berniat memberikan kehidupan kedua kepada roh itu. Sebagai permintaan maaf, dewa pun bertanya apakah orang itu mempunyai sebuah permintaan. Lalu orang itu berkata kalau dia ingin bertani dan hidup santai. Dewa pun setuju dengan permintaan itu, lalu memberinya kekuatan, alat bertani maha bisa. Kemudian roh itu bereinkarnasi menjadi seorang lelaki dengan tubuh yang sehat dan wajah yang good looking. Dia pun sangat bersemangat untuk menikmati kehidupan keduanya dengan bertani. Lalu dia mengeluarkan cangkul dengan kekuatan alat bertani maha bisa. Tapi cangkul itu bukan sembarang cangkul, karena meskipun sudah lama mencangkul, tidak bikin lelah. Dan tanah yang sudah dicangkul auto subur. Lalu untuk yang pertama, dia ingin mencari air dan pasokan makanan. Tapi sayangnya tidak ada. Kemudian, dia pun menemukan sebuah pohon yang akan dijadikan markas. Lalu dia mengeluarkan sekop untuk membuat sumur. Setelah menemukan sumber air, dia kemudian menebangi pohon untuk membuat ladang. Dan seperti biasa, dengan kapak dari alat bertani maha bisa, dia bisa dengan easy menebang pohon. Saat dia ingin membuat rumah dengan kayu dari pohon tadi, hari sudah mau gelap. Dia pun auto panik karena tidak ada penerangan sama sekali. Dia pun melewati malam tanpa alat penerangan sambil membuat perabotan dari kayu. Keesokan harinya, dia langsung membuat api dengan kaca pembesar karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, dia memperluas wilayah yang akan dijadikan ladang, dan di tengah-tengah itu ada monster kelinci yang menyerang. Dia pun dengan easy mengalahkan kelinci itu, lalu membuat sate kelinci karena kebetulan dia sedang lapar. Selesai makan, dia pun membuat toilet sebagai tempat mencari inspirasi. Kemudian dia memulai membuat ladang. Tapi setelah selesai, dia sadar kalau dia tidak punya benih untuk ditanam. Tapi keesokan harinya, saat dia bangun, tiba-tiba ada tanaman yang tumbuh di ladang miliknya. Dia pun sangat senang dan berpikir mungkin itulah efek dari alat bertaninya. Kemudian dia membuat pagar untuk melindungi tanamannya dari hewan liar. Dia pun setiap hari merawat ladang itu dengan penuh semangat. Kemudian dia juga membangun gubuk untuk dijadikan tempat tinggal. Lalu suatu hari, dia melihat 2 ekor anjing yang terluka. Dia pun merawat kedua anjing itu, di mana ternyata sang betina lagi hamil dan akan melahirkan. Kemudian dia memindahkan anjing itu ke gubuk miliknya, supaya anjing itu bisa fokus melahirkan. Singkat cerita, anjing itu sudah melahirkan anak-anak anjing yang lucu. Kemudian anjing-anjing itu menjadi hewan peliharaannya dan membantunya menjaga ladang. Serta dia membuat rumah yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Singkat cerita, saat panen sudah tiba dan hasil panennya cukup lumayan, dan hal itu membuatnya sangat senang sekali. Dan begitulah alur cerita anime Isekai non Biri no Uka episode pertama. Untuk episode kedua akan saya buat kalau video ini rame. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.